Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan kisah Rasulullah SAW pingsan dan menangis saat malaikat Jibril memberitahu siapakah yang masuk neraka melalui pintu ketiga. Malaikat Jibril kerap diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar berita dan wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu, malaikat Jibril akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang neraka dan pintu-pintunya. Sang manusia paling mulia itu pun kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat mana saja yang kelak akan melewati pintu-pintu neraka tersebut. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah SAW. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum kafir dan kaum munafik. Jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban itu membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Kemudian sang Nabi Allah kembali bertanya, lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Jelas malaikat. Bagaimanakah dengan pintu yang ketiga? Kembali bertanya Rasulullah SAW. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Swabiin atau kaum penyembah api. Jawab malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu keempat dinamakan Ladha, yang diperuntukkan bagi iblis dan pengikutnya. Jawab Jibril. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Beliau berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa? Tanya Rasulullah SAW. Pintu kelima dinamakan Hutamah, yang diperuntukkan bagi Yahudi. Sedangkan pintu keenam dinamakan Sa'ir untuk kaum kafir. Jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu. Pinta Rasulullah SAW. Mendengarkan pertanyaan itu, malaikat Jibril pun sontak terdiam, seperti ragu hendak menceritakannya. Namun Rasulullah SAW terus mendesak, maka malaikat Jibril pun tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal dunia sebelum mengucapkan taubat. Jelas malaikat Jibril. Mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah SAW langsung pingsan. Beliau benar-benar tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan di tempat neraka. Setelah sadar, Rasulullah SAW masih tampak sangat sedih. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir sangat deras. Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengarkan penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk pintu ketujuh itu? Tanya Rasulullah SAW kembali dengan kesedihan yang terdalam. Malaikat Jibril pun mengangguk. Namun pintu ketujuh itu hanya diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat. Beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril, Rasulullah SAW tidak berbicara dengan siapapun. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya dan keluar rumah saat ke masjid untuk salat. Setelah salat, Nabi SAW kembali mengurung diri di rumahnya. Para sahabat pun turut sedih. Kemudian mereka berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
"Mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan meneteskan air mata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat kepada Allah Ta'ala," ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan ke neraka. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Sahabat pena mahabbah, marilah kita bertaubat. Semoga Allah membukakan pintu surga kepada kita dan menentukan segala pintu neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."